Sahabat Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabarnya? Semua sehat, semua bahagia, harus selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Itu kami mengucap syukur untuk setiap hari yang boleh kami lalui, untuk setiap hari-hari yang terus Engkau berkati. Biarlah kehidupan kami senantiasa Engkau lindungi Tuhan, sehingga kami dapat memaknai setiap hari demi hari dengan berkat-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak menyambut firman-Mu. Biarlah sabda Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yang saya bacakan dari Yehezkiel 33 ayat yang pertama hingga ke-6. Yehezkiel 33 ayat yang pertama hingga ke-6. Demikian firman Tuhan. Tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendapatkan pedang atas suatu negeri dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada orang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya dari penjaga itu." Demikian firman Tuhan. Bagi kita tidak hanya membaca, mereka menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, ketidakpercayaan Israel terhadap berita Yehezkiel merupakan suatu wujud sebuah keraguan, seperti juga menyepelekan. Mereka mencemooh Yehezkiel dan berita yang disiarkannya. Pada pasal 33 hingga dari ayat yang pertama hingga seterusnya, yang berbicara tentang jatuhnya Yerusalem setelah Yehezkiel melayani 6,5 tahun. Peristiwa tersebut merupakan titik balik di dalam pelayanan Yehezkiel. Ia kembali mendapatkan suaranya yang hilang setelah istrinya meninggal. Di situ Tuhan mengajak Yehezkiel untuk berbicara lagi. Namun sebelumnya ia disadarkan akan panggilannya sebagai seorang penglihat yang bisa melihat bagaimana kedepannya, seperti apa kedepannya bagi Israel. Dan ini penting untuk memberikan keyakinan akan status dirinya dan kebenaran beritanya di tengah bangsa yang tegar tengkuk. Dan dalam bacaan kita ada dua pesan yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui Yehezkiel di sini. Pertama, Tuhan telah memberikan kesempatan pemulihan kepada bangsa Israel yang berada di Yerusalem bila mereka bertobat. Kemudian tetapi mereka menolak tawaran itu dan tetap berkeras hati, bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka sombong karena menganggap bahwa mereka akan memiliki tanah Yerusalem selama-lamanya. Padahal mereka telah melakukan kekejian yang dahsyatnya. Dan di sini juga mereka tidak hanya mencemooh ancaman Tuhan, tapi juga pengharapan yang Tuhan berikan. Ini membawa kita pada pesan yang kedua, yaitu suatu peralihan kesempatan. Tuhan kini memberikan hak pemulihan bukan kepada mereka yang berada di Yerusalem, tetapi kepada mereka yang berada di pembuangan. Hanya orang-orang yang pada akhirnya sungguh-sungguh kembali pada Tuhan yang akan diberikan sebuah pemulihan. Dan Tuhan tidak menyukai orang yang menganggap remeh firman-Nya. Bapak Ibu terkasih, biarlah pertobatan sejati terjadi bukan hanya dengan kesenangan mendengarkan firman Tuhan saja, namun dengan adanya perubahan hidup, ada kesungguhan hidup, ada ketulusan hidup. Dan biarlah kita betul-betul sungguh dalam menjalani setiap hari-hari kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang begitu indah. Biarlah dengan firman Tuhan kami tetap diajarkan untuk tetap berserah diri kepadamu, dan biarlah kami tetap menjadi anak-anak yang mau menjadi orang-orang yang tulus dan setia terhadap firman-Mu. Dan Tuhan, pada hari ini juga
Kami berdoa untuk orang-orang terkasih kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka sehingga mereka dapat kembali pulih, dapat kembali bersama dengan keluarganya. Dan inilah doa permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pada hari ini, sampai berjumpa lagi dengan hari yang berikutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.